Terima kasih AA, ada AA Gilang, golfer handal. Ada Irfan dan juga tentunya AA Ramzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kurang semangat tuh. Kalau di dalam dunia sepak bola itu harus semangat. Ya, walaupun kita kalah tadi, tapi nggak apa-apa. Kita harus semangat. Coba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, jadi gini. Jadi buat semuanya yang ada di sini, saya ingin mengucapkan salam dulu yang pertama buat Ustadz Subki. Ustadz Subki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustadz Rendra. Ya, jadi gini Ustadz Subki. Walaupun hari ini adalah hari ke-21, tanggal 21. Tapi sayang, sebenarnya saya berharap dan semuanya yang di sini berharap hari ini kita merayakan kemenangan Indonesia 2-1 atas Australia. Tapi sayang, memang belum rezeki ya Pak Ustadz. Kalau belum rezeki, mau gimana pun usahanya, susah. Indonesia kalah 5-1, tapi bukan berarti kita tidak semangat. Tim favoritnya Ustadz Subki, kalau nggak salah nih, karena saya pernah ketemu di Bandung. Persib Bandung sih masih berada di puncak klasemen. Dingin. Ya, jadi benar Pak Ustadz, benar nggak? Siap. Siap. Mama juga. Oh mama ini ya, dengar ya kan, dari Galuh Ciamis ya. Mama ya, benar ya mama ya? Benar. Benar, Galuh Ciamis. Mama apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, sesehatnya nenek-nenek. Wih, udah lama gak ketemu mama. Jadi mama ini, saya selalu ingat sama mama, karena mama ini ulang tahunnya itu sama persis sama mama saya. Tanggal berapa? 5 Agustus 1951. Benar. Tapi beda tahunnya. Iya, Leo. Ya, makanya agak-agak galak-galak dikit. Leo gitu loh. Gitu, ya. Wanita Leo. Ya. Selanjutnya ada Ustadz Wijayanto. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Kapan ke Jepang lagi Ustadz? Kok tahu? Tahu dong. Apa yang saya nggak tahu Pak Ustadz? Awal Mei insya Allah saya bicara tentang harakiri lagi di 5 kota insya Allah. Alhamdulillah. Dan Jepang sekarang banjir mu'alaf. Mudah-mudahan tambah yang mualaf di Jepang ya Ustadz. Insya Allah. Jadi Pak Ustadz ini suka ke Osaka, suka ke Kyoto. Gitu ya. Ya. Di Kyoto itu ada makanan enak. Udah tua semua di Kyoto. Aki-aki. Dan yang terakhir, ini kalau bahasa MC-nya last but not least. Ada Ustadz Solmed. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Bang Rendra. Kalau Ustadz Solmed ini sebenarnya saya mau nanya doang. Kalau lagi puasa-puasa gini tetap San Mori nggak? Aduh, itu tergantung waktunya. Tergantung Yang waktunya. penting ada waktu. Yang penting ada waktu. Semua kalau ada waktu lancar ya Lancar Ustadz. urusannya. Itu dia. Ustadz ini lulusan dari belakang rumah saya. Apa? UIN. Oke. Syarif Hidayatullah. Itu jalanannya macet terus ya Ustadz. Dulu. Iya. Sekarang alhamdulillah tambah. Tambah macet. Karena tiap hari kabarnya di sana tuh ada ya konsernya Lesti Kejora, makanya rame terus. Wow. Jadi makanya rame terus ya. Nah, itu dia. Jadi gini, buat semuanya sudah saya sapa. Jadi kita bicara soal bola. Jadi gini, teman-teman semuanya, saya ini adalah seseorang yang sangat mencintai dunia sepak bola. Makanya saya punya pantun juga tentang sepak bola. Ini dia pantunnya. Cakep. Belum. Ya. Yang lagi hits nih, Martin Paes dan Marcelino. Cakep. Kenalin guys, saya ini Rendra Sujono. Wow. Ini mudah-mudahan coach kita hari ini bisa tidur nyenyak dan dia nonton kita. Nih, Patrick Kluivert dan Calvin Verdong. Nah ini, kalau ceramah saya belibet, mohon dimaafin dong. Tepuk tangan lu dong. Pak Ustadz, Mama, mengapa soal sepak bola? Makanya saya memberanikan diri untuk menyebut diri saya sebagai Ula.
itu artinya adalah ustaz bola. Ular. Oh, Ya. ular. Ya, habis. lanjut. Oke, terima kasih ya. Belum. Ada perpanjangan waktu. Ya, ada. Ya, ada perpanjangan waktu. Ada perpanjangan waktu. Kebanyakan basa-basinya. Ini supaya dapat nilai bagus. Iya, tolong dong ya, bantu teman. Ya. Kita panggil Oke. wasit Bahren. Ayo, Yo, perpanjangan. kita panjangin saja, kita cepetin saja. Kenapa ulah? Karena, wah ini lagi kayak ngomong sepak bola. Karena ya tadi Ustadz bola. Kenapa saya tidak pilih ubo atau ubola atau apa ulah? Karena ulah itu artinya adalah awal dan permulaan. Dan juga mungkin kalimat yang paling enaknya disebut adalah kemuliaan. Nah, karena itu juga ulah itu juga sering disebut di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan tahu nggak orang-orang yang beruntung itu adalah apa? Orang-orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa. Dan juga orang yang mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri orang beruntung itu adalah orang yang punya takwa. Contohnya satu, yang pertama adalah iman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat fardu dan juga sunnahnya dengan baik. Yang ketiga, iman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, yakin akan adanya kehidupan di akhirat sehingga mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini dia nih. Berbicara soal mempersiapkan diri yang baik. Mengenai kehidupan di akhirat ini adalah tantangan bagi kita nih umat muslim yang ada di dunia. Kenapa? Rasulullah itu pernah berkata, salah satu penyakit terbesar dari manusia itu adalah panjang angan-angan. Artinya apa? Kita selalu merasa hidup kita akan panjang. Kita selalu merasa bahwa ini hari Jumat, besok Sabtu akan kita lalui. Ini puasa di tahun ini kita akan merayakannya dan melewatinya hingga tahun depan. Tapi coba Anda cek. Coba semuanya di sini teman-teman berbicara dalam hati dan mengecek. Adakah kawan kita, adakah teman kita yang tahun lalu bersama-sama dengan kita sholat Id, tapi tahun ini sudah tidak ada? Adakah? Ada. Itulah yang membuat kita harus tahu. Nah, makanya saya jadi ingat ketika saya dulu sekolah di Yayasan Pesantren Islam di Al-Azhar. Bukan di situ, Ah, Pak. itu ada lapangan bolanya tuh. Iya. Nah, itu dia. Pak Ustaz tahu ada lapangan bolanya. Itu Masjid Agung Al-Azhar, tempat Buya Hamka dulu sering berdakwah. Nah, ketika itu disampaikan bahwa kita selalu sedih ketika Ramadan pergi. Jadi waktu saya sekolah, saya nggak ngerti apa itu sebenarnya membuat kok dikatakan seperti itu. Ternyata kita selalu berpikiran bahwa ketika kita sampai di bulan Ramadan, kita pengen itikaf, tenang, masih hari pertama. Tanpa sadar lagi, tenang, kita yang penting cari duit dulu nih buat beli baju baru. Tanpa sadar lagi tiba-tiba sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Akhirnya, nantilah tunggu. Tanpa sadar-sadar, ternyata sekarang udah hari ke-21. Kalau ibarat orang, ini udah final nih. Ya kan, 10 hari terakhir sudah final. Dan akhirnya kita baru sadar. Dan orang banyak yang mengatakan bahwa, dengan kondisi yang ada saat ini, tenang aja, kita masih ada 10 hari ke depan. Siapa orang yang tahu? Karena menyanyiakan waktu terbaik untuk bertakwa dan memohon ampunan, itu adalah sesuatu yang sia-sia buat kita. Banyak ya tentunya dari kita pengen banget menjalankan semua yang diberikan atau juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya mungkin dalam hari ini kita hanya mencoba untuk bisa memanfaatkan sisa waktu lagi. Karena syarat mati itu tidak harus tua.
Dan jangan tertipu dengan usia muda. Nih, terutama buat yang masih muda-muda. Makanya Mama Dede bilang, ya kan, saya, Mama Dede pernah muda, tapi kita belum tua, belum tentu tua. Kan seperti itu. Mati pun tidak harus sakit dan ajal pun tidak harus tua. Nah, lalu yang satu hal yang membuat kita juga harus mengatakan adalah seperti ini. Kita sering sholat tiap hari, karena sering sholat tiap hari, setiap saat 5 kali sehari ditambah dengan fardunya, dengan sunnahnya, akhirnya kita berpikiran bahwa, tenang aja, sholat nggak usah kusu-kusu, nanti juga habis subuh kita akan sholat duha, habis sholat duha kita akan sholat zuhur, habis sholat zuhur, toh kita akan sholat juga dengan sholat asar, habis sholat asar 2 jam lagi juga kita akan sholat lagi dengan sholat maghrib. Akhirnya tidak pernah kita merasakan yang namanya sholat dengan khusyuk. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah sholat terakhir kita? Saya yakin banget, saya yakin sekali kalau kita tahu bahwa sholat yang kita jalankan adalah sholat terakhir yang kita lakukan, pasti semua orang akan khusyuk. Sujud di terakhir itu pasti lama banget, memohon ampun dan segala macam. Begitu juga ketika pas kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, wa nanjata minan nar wa Amin. Amin. Apalagi pas kita lagi minta ampun dari kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari. Rabbana zolamna anfusana wa ilam tafir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Bohong kalau kita nggak meneteskan air mata, kalau kita tahu itu adalah doa kita yang terakhir. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukar dipercaya. Mantap. Medan Sujono. Ula, Ustadz bola.